Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Sabtu 27 Juni 2020 dalam pekan biasa yang ke-12. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hamba-Ku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil suci yang telah kita dengar bersama pada hari ini, kita melihat lagi-lagi ditampakkan kepada kita keteladanan iman. Diceritakan dalam Injil pada hari ini bagaimana seorang perwira yang datang kepada Yesus meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang terbaring karena sakit lumpuh. Akan tetapi hamba ini tidak mau Yesus datang langsung ke rumahnya karena ia merasa tidak layak. Ditampakkan kepada kita keteladanan iman dari hamba ini. "Berkatalah saja, maka hamba-Ku itu akan sembuh." Kalimat ini sungguh mendalam sekali. Di sana termuat iman yang begitu besar. Bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada semua orang dan para muridnya yang ada di situ bahwa ia belum pernah menjumpai iman sebesar yang dimiliki oleh perwira itu di kalangan orang-orang Israel. Ungkapan hamba ini juga menjadi ungkapan kita setiap hari
"Ya Tuhan, hamba tidak pantas Tuhan datang kepada hamba, tetapi bersabdalah saja maka hamba akan sembuh." Keteladanan yang diberikan oleh seorang perwira ini sungguh luar biasa. Bahwa kendati pun kita merasa tidak pantas, tetapi Tuhan tidak pernah mengabaikan dan meninggalkan kita seorang diri saja. Keteladanan yang kedua yang dapat kita pelajari bersama dari seorang perwira ini ialah kerendahan hati. Perwira ini sungguh rendah hati. Kalau kita lihat bersama dalam cerita ini, perwira ini cukup memiliki kedudukan karena dia memiliki seorang hamba. Akan tetapi ia sungguh rendah hati, mau datang kepada Yesus meminta pertolongan. Yang ketiga ialah tanggung jawab. Bahwa sebagai seorang perwira yang memiliki hamba, ia sungguh bertanggung jawab ketika hambanya ini sakit. Dia mencari cara bagaimana supaya hambanya ini dapat sembuh. Keteladanan inilah kiranya yang pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua merefleksikan. Apakah kita sudah berjuang untuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang bertanggung jawab, dan pribadi yang senantiasa mencari pertolongan hanya dalam Tuhan Yesus? Maukah saya, Anda, dan kita semua dengan rendah hati datang kepada Yesus, membawa setiap pergumulan hidup kita, membawa rasa sukacita, kesedihan, kegembiraan, ketakutan. Dalam situasi hidup seperti apapun, mari kita datang kepada Yesus, Sang Sumber kekuatan satu-satunya. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Semoga buah-buah permenungan ini sungguh mampu membawa kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, agar kehidupan iman kita sungguh berjalan menuju kepada kedewasaan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.